Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Rahmadani dengan NIM 64201159. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari usaha Mochi Jumbo. Selanjutnya di sini ada profil usaha dari Mochi Bo. Mochi adalah makanan sejenis kue, merupakan makanan khas tradisional khas Jepang yang biasa disebut dengan mochi-mochi dan kemudian dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dengan bahan dasar beras ketan yang ditumbuk hingga lembut dan lengket. Kemudian dibentuk menjadi bulat berukuran kecil atau sedang dengan tekstur yang kenyal dan memiliki beberapa isian topping. Maka dari itu, Mochibo hadir dengan ukuran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sini ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek legalitas, yaitu dalam menjalankan usaha tentunya khususnya bagi pelaku usaha UMKM berkaitan dengan aspek legalitas, di mana usaha tersebut telah sah di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi pada usaha perorangan, contohnya seperti usaha Mochibo ini belum dikategorikan usaha yang memiliki legalitas, dikarenakan usaha Mochibo merupakan usaha perorangan yang baru saja dijalankan beberapa bulan. Dan di sini ada aspek pasar dan pemasaran, di mana strength itu yaitu kekuatan dari usaha tersebut. Di antaranya memiliki ukuran yang lebih besar, maka dari itu usaha Mochi Jumbo ini disebut dengan usaha Mochibo, singkatan dari Mochi Mochi Jumbo. Dan harganya yang terjangkau, memiliki banyak varian rasa, tidak menggunakan bahan pengawet, dan bahan ataupun alatnya mudah didapatkan. Selanjutnya di sini ada weakness, yaitu kelemahannya. Kelemahan dari Mochi Jumbo ini yaitu hanya mampu bertahan 3-5 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet dan mengandung kadar gula yang sangat tinggi, dan Mochi Jumbo ini belum memiliki branding. Opportunity yaitu peluang dari usaha tersebut banyak digemari oleh semua kalangan, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Usaha mochi tidak mengenal waktu dan musim sehingga dapat dijalankan kapan saja. Menambah wawasan masyarakat untuk mengenal jajanan internasional. Dapat divariasikan ke lebih banyak varian. Ini ada tren ataupun ancaman dari usaha tersebut. Pembuatan yang sangat mudah dilakukan sehingga semakin banyak pesaing yang sama. Adanya harga pesaing yang lebih murah dan harga jual bergantung pada harga produksi. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam perencanaan usaha ini, Mochibo hanya memerlukan satu SDM yang diposisikan di bagian produksi agar dapat menyelesaikan pembuatan mochi dengan cepat. Dan di sini ada aspek teknik dan teknologi dari usaha Mochibo, yaitu aspek ini berperan penting bagi usaha Mochibo, di mana dalam pembuatan mochi tentunya harus memahami cara pembuatan dan teknologi apa saja yang digunakan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Usaha Mochibo sendiri ini menggunakan peralatan seperti mixer, sendok, dan baskom. Dan teknologi yang digunakan merupakan alat printer Bluetooth untuk mencetak struk pembelian via online seperti Grab, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, terdiri dari biaya tetap atau fixed cost. Total dari biaya tetapnya yaitu terdiri dari 422.000. Dan berikut merupakan tabel dari biaya variabel. Totalnya sejumlah 248.000. Selanjutnya di sini ada biaya operasional. Biaya perharinya itu totalnya 60.000 dan biaya per bulannya yaitu 1.600.000. Di sini untuk mengetahui besarnya kebutuhan untuk memproduksi mochi menggunakan rumus HPP, yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya operasional. Biaya variabelnya totalnya 248.000 ditambah dengan biaya operasional 1.600.000. Totalnya HPP-nya 1.848.000 dibagi 50 box, jadi totalnya 36 ribuan. Untuk mendapatkan harga jualnya yaitu HPP ditambah dengan laba. Nah, HPP tadi
Jumlahnya 36.960 perak ditambah dengan 30%. Jadi totalnya 48.048 perak. Dibulatkan menjadi 50 per kotak. Jadi per kotaknya itu kami jual 50.000. Dan di sini untuk mengetahui break even point-nya atau titik impasnya merupakan HPP ditambah dengan biaya tetap 1.840.000 ditambah dengan 422, maka hasil biaya totalnya 2.270. Ada BEP atau total biaya harga jual. Nah, untuk harga jualnya itu 2.270 dibagi dengan 50.000, maka menghasilkan 45,4. Jadi di sini kami bulatkan menjadi 46 unit. Jadi dengan menjual sebanyak 40 unit sehari maka sudah balik modal, sisanya merupakan keuntungan. Jadi di sini ada aspek lingkungan hidup, terdiri dari pegawai, kemasan, dan pelanggan. Untuk pegawai, yaitu dalam hal berdirinya usaha Mochibo tentunya memiliki pegawai yang beranggotakan cuma 1 orang, di mana dengan adanya usaha Mochibo ini memberikan masukan finansial bagi pegawai ataupun calon pegawai nantinya. Dan di sini ada kemasan. Mochibo sendiri menggunakan kemasan gable box ataupun merupakan jenis box kue dengan pegangan bagian atas dan tidak perlu menggunakan plastik. Dan kemasan gable box sendiri dapat dikategorikan kemasan eco-friendly atau ramah lingkungan karena mudah didaur ulang dan diurai secara alami serta tidak berbahaya bagi lingkungan hidup ataupun manusia. Dan di sini ada pelanggan, yaitu dari data yang diperoleh banyak sekali masyarakat menyukai mochi, maka dari itu mochi dapat mengenalkan makanan internasional khas Jepang kepada pelanggan serta dapat menumbuhkan sikap nasionalisme untuk para pelanggan. Di sini ada kesimpulan, mochi merupakan makanan tradisional khas Jepang yang dikenal dan diminati masyarakat baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa usaha Mochibo ini mampu bersaing dan membawa potensi yang baik untuk dijalankan. Berdasarkan uraian di atas dari segi studi kelayakan bisnis dan ke-7 aspek tersebut, usaha Mochibo ini layak dijalankan dan penulis dapat menyimpulkan dengan metode SMART. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.